Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, tertulis dalam Galatia pasal 1 ayat 1, demikian bunyinya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dipilih oleh kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kepada jemaat Galatia dan tentunya kepada kita saat ini disampaikan mengenai pemilihan, panggilan, dan pengutusan Rasul Paulus yang bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Allah. Paulus menjadi rasul karena panggilan yang khusus saat ia ditemui Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Sumber utama panggilan itu adalah Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jika kita melihat saudara-saudara latar belakang dari Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, dia seorang penganiaya pengikut Yesus Kristus. Sebenarnya tidaklah layak dia menjadi seorang utusan Kristus, menjadi seorang rasul. Namun kasih karunia Tuhan telah menangkapnya dan memulihkannya dan menetapkannya menjadi utusannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang diajarkan firman hari ini kepada kita? Firman hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan dari kuasa dosa adalah karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang dibangkitkannya dari antara orang mati. Kita diselamatkan atau selamat bukan karena kuat kita atau bukan karena kita adalah orang-orang yang baik, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, menderita bahkan mati di kayu salib. Mari kita mempercayai dan menjadikan Dia menjadi juru selamat kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu adalah pengorbanan yang sempurna, dan itu adalah pengorbanan yang lengkap untuk menyelamatkan kita dari zaman yang jahat ini. Keselamatan kita adalah kehendak Bapa dan bagi kemuliaan namanya. Pemilihan kita menjadi orang-orang yang akan dianugerahkan mahkota kehidupan adalah karena kasih karunia Tuhan. Keadaan dan keberadaan kita saat ini juga hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam hidup ini saudara-saudara, kita menerima kasih karunia yang ajaib dari Tuhan. Oleh karena itu, segala puji dan syukur seharusnya kita naikkan kepada Allah. Syukur yang harus kita nyatakan melalui kehidupan kita yang berkenan di hadapannya. Hidup kita yang terlepas dari segala aspek kejahatan dan ketidakbenaran. Hidup yang menjadi berkat kepada semua orang dengan hidup mengasihi. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan membawa damai sejahtera Tuhan bagi sesama kita, dan orang-orang lain akan mengenal kita bahwa kita adalah murid Yesus Kristus, dipilih oleh kasih karunia
Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 443 ayat 3 dung Tuhan Yesus. Hibul ma'ahu Yesus diho, sonang rohaku tarapuldo, mian diau ma ban hatami, pai madas au tulabung mi, tabari tahun holong nai, di dia Tuhan tu dosoni, tuk manupahi terlobida, sasada Yesus pinujima. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kasih karunia dan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus telah memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, yang telah memilih kami untuk Tuhan sertai di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ajarkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk percaya akan penyertaan Tuhan, sehingga kami melangkahkan kaki kami dengan semangat iman, dengan semangat keyakinan akan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami di akhir pekan ini. Tuhan yang campur tangan memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami, menjaga kami di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan hatimu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.